Pernah lihat seperti ini? Atau seperti ini? Atau yang ini? Apa kabar saya yang dengan Itulah potret digital di daerah-daerah. Bagaimana kita mau berbicara tentang literasi digital? Internetnya saja tidak ada. Tapi tunggu, di daerah lain semuanya lancar kok. Semuanya tersedia kok. Nah, itulah yang disebut dengan ketimpangan digital atau digital divide. Digital divide merupakan kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Contoh termudahnya adalah masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa menggunakan teknologi digital, sementara masyarakat pedesaan belum merata atau tidak menikmati sama sekali. Dan kalau kita ingin melihat lebih dekat lagi yang sangat miris pada sektor pendidikan, ketika COVID-19 di tahun 2020 yang memaksa kita serba terbatas untuk berinteraksi langsung. Sehingga waktu itu sekolah-sekolah yang berada di kota masih bisa menyesuaikan dengan sekolah daring. Sementara di desa atau pelosok-pelosok sama sekali tidak dapat melakukan aktivitas belajar. Hal ini menunjukkan betapa jauhnya ketimpangan digital yang terjadi. Ketika kondisi tersebut diperhadapkan dengan program nasional, baik itu program membangun dari desa ke kota maupun reformasi digital, rasa-rasanya kita tidak sejalan dengan program itu. Entah di kota lain mungkin mengalami reformasi, tapi di tempat saya, di Sulbar, tidak seperti itu. Itu yang disebut dengan ketimpangan digital. Dalam artian, tidak semua orang dapat mengakses informasi dan teknologi. Kenapa bisa terjadi demikian? Tentunya banyak yang menjadi penyebabnya. Namun kali ini saya hanya akan membahas dua penyebab. Yang pertama, infrastruktur. Sebagai negara kepulauan, penyebab terbesar kesenjangan akses teknologi adalah karena infrastruktur yang tidak merata antar yang di kota dengan di daerah-daerah. Walaupun saat ini kita melihat mulai ada pembangunan infrastruktur telekomunikasi base station atau tower di desa-desa, hal ini pun belum bisa jadi jaminan selain karena pembangunan baru dimulai dan entah kapan selesai. Dan yang kedua, apakah semua desa atau pelosok-pelosok bisa tercover dengan titik-titik pembangunan base station atau tower telekomunikasi tersebut? Itu pun menjadi problem. Yang kedua adalah literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan menggunakan, memanfaatkan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Di kota-kota besar, kehadiran digital digunakan untuk pengembangan diri, efisiensi dalam aktivitas dalam pekerjaan, bahkan melahirkan inovasi-inovasi seperti robot, artificial intelligence, AI, blockchain, dan sebagainya. Tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa mengubah generasi, shifting generation. Akan sangat berbeda dengan yang di pelosok-pelosok. Kehadiran internet, kehadiran digital ini lebih banyak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, hanya menghabiskan banyak waktu, wasting time, bahkan banyak yang menyalahgunakannya. Hal ini terjadi tentunya tidak terlepas dari kurangnya literasi, kurangnya pengetahuan untuk menggunakan dan memanfaatkan digital ini. Ketika digali lebih dalam lagi rendahnya literasi digital ini, itu pun juga banyak faktor. Di antaranya adalah kurangnya edukasi, kurangnya training terkait digital, entah di sekolah-sekolah, di masyarakat, ataupun di komunitas-komunitas. Hal ini tentunya sangat disayangkan di mana kita telah memasuki era Society 5.0, di mana Society 5.0 ini merupakan sebuah konsep di mana pengembangan Internet of Things, IoT, Big Data, Artificial Intelligence diorientasikan untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Nah, akhirnya kita tiba pada suatu pertanyaan. Apa yang harus dilakukan? Solusinya apa? Lagi-lagi,
Mungkin ada yang berpikir kurangnya infrastruktur dan rendahnya literasi digital, solusinya tentunya ada pada kebijakan pemerintah. Ya, tidak salah juga jika ada yang berpendapat seperti itu, karena memang power terbesar yang mampu membawa perubahan pada masyarakat itu ada pada sejumlah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi bukan juga karena halnya demikian lalu kita hanya terus menunggu, menggantungkan nasib masa depan kita kepada pemerintah. Terus berharap kepada siapa, Dang? Berharap pada dia? Berharap pada dia? Cintaku padamu takkan berubah. Waduh, sudah Jo, nyanda. No. Intinya ini guys, selama kita berharap kepada manusia, itu pasti berpotensi mengarah kepada kekecewaan. Berharaplah kepada Sang Pencipta. Hanya padamu Tuhan. Tapi bukan itu yang kita bahas saat ini guys. Intinya adalah siapa diri kita bukan ditentukan oleh orang lain, tapi diri kita sendiri. John C. Maxwell mengatakan bahwa mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakan Anda, dan tindakan Anda sebagian besar dikendalikan oleh kebiasaan Anda. So, walaupun infrastruktur digital terbatas, jangan terbatas pada keadaan, tapi ubahlah keadaan dengan tindakan-tindakan positif setiap hari. Saya, Daniel Aring, sampai jumpa di the next video.